dipersembahkan oleh Alhamdulillah, Masya Allah. Ini karunia yang nikmat dan banyak banget. Bisa kumpul sama keluarga, mama, bapak, sama si kembar. Di hari terakhir kita sahur nih, insya Allah. Besok sudah hari kemenangan. Insya Allah. Yuk, ya, Mama, pindah ke situ. Ini sayang. Nih, nenek sini tuh, nenek atau geser, nenek sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baca buku. Pokoknya sapa penonton dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah telah menyampaikan kita di sahur terakhir ini, insya Allah. Bismillah. Meskipun ada sedihnya karena Asmaul Husna dengan Metro TV ini nemenin kalian untuk tahun ini bisa jadi ya, karena kita Ramadannya harus ganti bulan dulu. Mudah-mudahan kita bisa nemenin sahur-sahur kalian selanjutnya, atau bahkan nanti ada program lagi setelah Ramadan. Nanti kan Metro TV terus ya. Dan kali ini kita akan bahas sifat Allah, namanya Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Masya Ya. Allah. Dan karunia ini ternyata nggak kerasanya cuman ketika mereka sudah ada, tapi justru sudah ada juga sebelum mereka ada ya, bahwa ternyata Muya telah menjadi karunia. Papa mama sudah mendapati karunia berupa Muya dengan ade ya. Bismillah. Yuk kita bahas ayatnya dulu ya. Quran surat 8 nih. Mohon maaf, surat ketiga Ali Imran ayat 8. Kita dengerin Papa dulu ya. Ya yuk ngaji nah. Ngaji ya? Ini apal semua karena terkenal nih ayatnya. Dengerin Papa ngaji dulu ya. Muhammad Papa itu. Iya, izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ya yang bisa kita amalin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkan kepada kami rahmat dan hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia. Masya Allah. Yang mahal itu sebetulnya bukan karunianya apa, tapi justru siapa yang memberi karunianya. Ya. Karena misalkan kita dikasih pulpen nih sama Koko, orang mungkin ya udah langsung taruh aja, apa sih cuman pulpen dari si Denis misalkan. Tapi kalau misalkan kita ketemu Rasul terus dikasih pulpennya beliau misalkan ya, mungkin kita jaga, kita taruh di brankas. Kenapa? Karena yang ngasih Rasul nih, ya kan. Nah, mama, hadirnya mama, bapak, enda, si kembar, karunia yang mahal banget ya. Banyak banget sayang pejuang garis 2 yang sampai detik ini tuh masih menanti keturunan sayang. Dan kita juga sebagai yang dulunya pejuang garis 2 ya sayang ya. Dan tentunya nggak mudah untuk benar-benar meyakini bahwasannya Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Sampai pada saat itu Muya ikut kajian yang benar-benar bisa itu jadiin zikir Allah Al-Wahhab, supaya di hati Muya itu benar-benar yakin pada waktu yang terbaik Allah akan kirimkan anugerah keturunan. Karena kan pada saat itu kita itu kayak nanti keturunan itu kayak harap-harap cemas gitu, kayak ya Allah ini udah tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, tahun Ingat ketiga. patokannya dulu mama dapat enda berapa? 2 tahun, 3 tahun. Mudah-mudahan ini kita belum tembus 3 tahun nih. Tahu-tahu kita tembus juga 3 tahun. Tembus lewat tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima alhamdulillah Allah berikan. Tapi kan memang 5 tahun pernikahan tuh nggak mudah untuk dalam menanti keturunan tuh kayak banyak banget ujiannya, kayak ujian hati. Terus juga ujian yakin ke Allah, ujian ridho, ujian sabar. Sampai pada satu momen Muya itu ikut kajian yang isinya itu udah pada saat hatimu ngerasa gelisah, kamu yakin atau enggak sama Allah bakalan dikasih keturunan, ya udah banyakin zikir Allah Al-Wahhab. Makanya kalau Muya doa itu pasti disertain ya Allah ya Wahhab, disebut ya Allah ya Wahhab, Engkau Maha Pemberi Karunia. Sampai akhirnya ya doa terus, pada saat kita hajian kita minta juga. Di hari Arafah ya. Dan doa itu Buya selalu bilang bahwasanya doa itu kan nggak pas itu minta langsung dikasih, bisa jadi dalam bentuk yang lain. Dalam waktu terbaik dan dalam bentuk yang lain. Bahkan
Itu salah satu tawasul kita ya. Jadi salah satu tawasul yang boleh dalam Islam itu adalah bertawasul dengan nama-namanya Allah. Kita pengen karunia Allah, maka disebutkanlah apa nih sifat Allah yang maha memberi karunia. Silakan ya Allah, ya Wahhab. Minta rezeki ya Allah, ya Ghani, Engkau maha kaya. Atau ya Rozak, maha pemberi rezeki. Ya, Masya Allah. Dan juga kadang ada pertimbangan ya. Kenapa kalau kita suka lalai kayak begitu, tapi tetap Allah berikan kita karunia yang banyak. Ya, maka memang salah satu yang disebut karunia itu justru adalah ujiannya itu sendiri. Contoh, ada orang pengen menanti keturunan lama banget. Bahkan izin ya, ada yang sampai wafatnya mereka tetap nggak punya keturunan. Apakah itu tetap karunia? Tetap karunia. Karena ternyata sabarnya dia menanti keturunan bertahun-tahun sampai wafatnya itu, ternyata pahala sabarnya dia itu yang nganterin dia ke surganya Allah. Jadi itu juga merupakan karunia dari Allah. Ya, maka kadang ada yang didahulukan di dunia ini, kita nih dikabulin sesuai hajat, kepengen dan didahuluin. Jadi Allah maha baik, maha memberi karunia. Karunianya pilihannya cuma dua, antara di dunia atau nanti di akhirat. Begitu. Ya. Mama sama bapak juga lama ya nunggu waktu enda ya? Sama. Udah ikhtiar apa aja waktu itu, Mak? Kalau mama sih ikhtiarnya banyak, cuman bapak itu kalau diajak ikhtiar dia nggak pernah ini, dia yakin pasti suatu saat Allah kasih. Udah nggak usah. Keyakinannya lebih. Iya, keyakinannya lebih besar ke Allah. Iya. Ayo gini. Kalau mama ikhtiar sih, walaupun tanpa didampingi bapak, mama ikhtiar sendiri, tanpa bosan, mama ikhtiar terus. Nah, nggak tahu itu di mana dan siapa, Allah kabulin di hari yang menurut Allah itu tepat buat mama dan bapak. Allah berikan Yunda di pernikahan kami yang ketiga tahun. Ya. Pak ini sambil anak-anak lagi saya kayak gini, mungkin kita juga jeda dulu ya kepada pemirsa. Sambil nikmatin makan sahurnya, kita bakal balik lagi sebentar lagi, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Ya, alhamdulillah ini kita masih lanjutin makna Al-Wahhab, Allah sang pemberi karunia ya. Maha memberikan karunia. Dan ketika dulu berjuang menanti keturunan yang ternyata pahala berjuangnya juga itu jadi karunia dari Allah. Tadi cerita nih mama sama bapak bahwa mama ikhtiar, tapi kalau bapak dengan versinya yang lain nih, yaitu nggak usah ikhtiar juga yakin Allah nanti bakal memberi gitu. Ya sebetulnya kalau kata Imam Ghazali, beliau sih kelompokkan jadi 5 ya. Ada anugerah untuk akhirat, ya, ada anugerah untuk yang jiwa ya seperti ilmu, akhlak, atau juga ada anugerah untuk badan ya, sehat, dia bisa fisiknya kuat. Udah gitu ada anugerah juga yang untuk eksternal ya, kayak dapat harta, dapat titipan ya, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada anugerah yang paling mahal sebetulnya, hidayah. Ya, karena anggaplah kita punya karunia yang lain, Pak. Kita punya harta, punya anak, punya segala-galanya, tapi nggak ada hidayah dalam hati. Nggak beriman kepada Allah, maka nggak jadi apa-apa juga. Cuman senang di dunia. Kesehatan itu termasuk yang tadi badan. Tadi kan ada karunia yang badan ya, seperti akhirnya disehatkan. Ya, di luar sana ada yang ya makan pedas dikit masuk rumah sakit, kita insya Allah makan apa aja ya paling mules-mules doang tetap sehat. Itu kan juga sebuah nikmat yang mahal. Ya, tapi tadi ternyata beliau menyebutkan nikmat yang paling mahal memang adalah hidayah. Ya, kita nggak ketemu Nabi, nggak pernah lihat fotonya dan memang nggak ada juga, tapi mau beriman gitu. Dan iman kepada Allah ini kan yang menjadi syarat utama untuk nyampe ke surganya Allah. Karena tadi kita punya segala-galanya tapi nggak ada Allah di hati, nggak yakin bahwa Allah itu Tuhan, ya gimana pengen ke surga, kita aja nggak percaya sama yang bikin surganya. Jadi itu salah satu yang juga sekali lagi amat sangat mahal. Dan ya alhamdulillah ketika karunia itu kan sebetulnya pertanyaannya bukan setelah dapat terus kita akhirnya sudah selesai, tapi justru gimana cara kita melanggengkan karunianya itu kan. Yaitu dengan juga tambah bertakwa, tambah bersyukur, disyukuri karunia-Nya, ya. Dan dapat rezekinya harta, ya udah berarti karunia hartanya dipakai untuk tambah taat lagi, tambah takwa kepada Allah, disalurkan kepada orang lain. Jadi Masya Allah, ini adalah salah satu yang contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali, ada 5 tadi jenis macam karunia. Terlepas dari itu semua, aslinya semuanya tetap merupakan karunia Allah kok kalau kita mau lihat sudut pandang yang lain. Ini enggak? Ya tadi, dia nggak dapat keturunan sampai wafat. Dia nggak pernah kaya sampai wafat. Tapi sabarnya dia untuk ngadepin itu dengan cara terus ikhtiar, kan itu yang mahal.
Sehingga dulu kita tahu waktu iya Allah Maha mengabulkan segala-galanya. Tapi Ibunda Maryam ketika nggak hamil Nabi Isa, terus akhirnya pergi melarikan diri gara-gara dihina dan diejek ya, dijulitin lah sama kaumnya. Lalu akhirnya kan mendarat di pohon kurma nih, capek nih, nyandar. Ini lalu akhirnya lapar, kurmanya ada di atas, tapi perut lagi mulus-mulusnya hamil. Nah inilah ayat tentang tawakal nih, Masya Allah. Ketika akhirnya pengen kurmanya tapi perut lagi sakit-sakitnya mulus hamil, di surat 19 Maryam ayat 25-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutuban janiyya. Ya Allah pengen kurma. Terus gimana? Wa huzzi, goyang-goyang kan. Pertanyaannya, orang kan tahu pohon kurma segede gitu. Cari orang yang paling keker, suruh goyangin pohon kurma, demi Allah nggak akan jatuh itu kurmanya. Tapi ini gimana ceritanya, perut lagi mules, cewek kecapean, hamil tua, perut lagi sakit banget, pengen kurma, suruh goyang-goyangin. Tapi ya itulah orang beriman. Yang aku tahu, aku nggak pernah disuruh nentuin takdir. Tugas kita nurut, ikhtiar, nanti karunia Allah datang. Kan kadang ada orang yang penting tenang, Allah Maha Pemberi karunia. Ya udah dia tidur nggak kerja, tahu-tahu besok ada duit di bawah bantal, ya. Ternyata lihat selevel Maryam ketika akhirnya pengen punya nikmat dari Allah, yang penting dia ada gerakannya dulu. Wahuzi. Dalam hal ini bisa jadi minimal doa. Kalau tadi ada yang makanya kita waktu akhirnya ngejemput Ibrahim sama Muhammad, ya apapun, bukan karena nggak yakin sama Allah, tapi karena ini adalah upaya untuk membuat Allahnya ridho. Dengan cara ya misalkan ke dokter, ya konsumsi ini dan itu yang bisa jadi multivitamin. Maka ya itulah bagiannya, Pak. Ya. Maka ini sambil nunggu Indah ya, lagi ini Muhammad dulu, nanti join lagi. Kita alhamdulillah sambil bisa ngobrol-ngobrol. Kan nikmat ya, kita kadang ketika lelah, tapi terus ngelihat lucunya mereka. Kebayang juga mungkin ini yang dirasain dulu mungkin mama bapak juga ketika capek ya, mama dulu jualan, bapak juga ya mencari nafkah di luar sana berjibaku, nyampe rumah ngelihat mungkin ndak kecil atau adek kecil, nah, itu hilang semua. Gimana perasaannya waktu akhirnya dapet lahir, karena kan mama kan ada sempat keguguran ya. Nah itu gimana waktu itu mama menyikapinya? Waktu itu mama menyikapinya ya salah satunya ya banyak bersyukur ke Allah. Ada perasaan gak percaya sih. Ya Allah, akhirnya kau beri aku keturunan setelah melewati begitu banyak rintangan. Pastikan ya dibilang orang ya mandul apa segala macam. Sempat dibilang gitu, sempat dibilang gitu. Tapi ya dengan keyakinan dan ikhtiar akhirnya di waktu yang tepat Allah beri. Jadi situ ya rasa syukur yang begitu besar. Pokoknya nggak bisa diungkapi lah dengan kata-kata. Iya. Akhirnya Allah kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabarnya luar biasa, Sampai kan ada ucapan kayak gini ya, ketika misalkan ada orang ngamen, terus kita senang sekali sama lagunya, maka kita kan bisa jadi ya udah tahan dulu karena pengen dengerin dulu. Nah Allah tuh segitu senengnya ketika ngedenger hambanya berdoa. Makanya kadang ketika doa itu begitu indah lantunannya, maka bisa jadi Allah tahan dulu sedikit, biar dia juga tambah banyak pahalanya, tambah berguguran dosanya. Ketika sudah tepat momentumnya, Allah puas, maka akhirnya diberikan hadiah yang terbaik. Ya. Karena kan kita waktu itu mikirnya gini ya, apa yang kita harapkan, tapi inginkan. Tapi kau penasaran sih mama yang mama mikirin. Tapi kayaknya kita jeda iklan dulu nih, Ma. Iya benar-benar. Insya Allah ya. Habis ini kita bakal dengar cerita ini, legendaris cerita ini. Sambil nungguin Teh Yunda lagi anterin Muhammad dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Masya Allah, kita balik lagi bahas sifat Al-Wahhabnya Allah Sang Maha Pemberi Karunia. Dan tadi keputus sedikit cerita tentang Mama nih. Tadi apa Mak yang mau disampaikan tadi ceritanya Mak? Waktu itu kan Mak berpikir ya, apa yang kita rencanakan mungkin itu yang terbaik untuk kita. Tapi kenyataannya Allah berkata lain. Bahwa apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Itu benar kan? Iya. Nah itu yang Mama tanyakan. Mama juga sempat kerasa ada hikmahnya nggak? Kalau misalkan kenapa ya pas di tahun ketiga gitu kalau Mama ada hikmahnya nggak yang Mama temuin? Oh alhamdulillah untung di tahun ketiga. Coba kalau di awal kenapa ya Mama?
Kalau di awal mungkin saat itu Bapak belum begitu excited ya, masih mau berdua. Oh, gitu. Iya. Ya, kan Nah selalu di ada tahun hikmahnya ketiga ya. itu dia udah mulai agak agak ada perasaan takut. Dan tahun ketiga nih belum ada. Oh, gitu. Karena kan dari yang keguguran yang pertama ke Yunda itu kan jaraknya jauh ya, 1 tahun. Biasa kalau orang dulu Habis kalau keguguran keguguran cepat itu paling katanya 3 biasanya. bulan. Nah Iya. ini setahun dia mulai khawatir tuh. Nah Allah berikan pada waktu yang tepat kekhawatiran Bapak datang tuh, Oh, Masya gitu Allah. ya. Alhamdulillah. Jadi Allahnya tuh sayang, jadi Iya. pengen dideketin, pengen Iya. diminta dulu ya. Masya Allah. Kak, alhamdulillah. Maka kita mesti mikirin juga sih gimana caranya agar kita nggak berhenti menyerah ngarepin karunia Iya, Allah benar. ya. Karena satu, kita dibanding yang kita pengen yang belum terkabul, aslinya betapa banyak yang kita nggak minta tapi tetap Allah kasih. Allah gitu. kasih ya, benar. Iya kan? Kita minta paling satu, ya Allah anak, ya Allah misalkan kerjaan apa segala macam. Tapi ternyata Allah tetap kasih yang lain. Iya. Ya, ada yang tetap sehat, Iya. ada yang tetap rumah tangganya tetap bersatu, ya. Ada yang apapun itu. Tapi ternyata itu dia, Laki lebih banyak yang kita nggak minta tetap Allah kasih. Padahal kita juga butuh itu ya. Ya nafas, ya makan, ya rezeki, ya apapun itu. Oh iya. Iya nak. Oh Iya, sayang, nak. sayang. Oh sayang. Kita sambil ngobrol ya, supaya kesana dulu. Ya. Kalau Koko sih hikmahnya kayak gini ya. Gimana? Waktu sama Enda menanti keturunan buah hati. Kenapa akhirnya ketika dapat di tahun kelima? Karena kalau misalkan di awal, kau pernah itu cerita ada yang pasangan yang ketika dapat di awal mereka belum siap, seperti contoh ekonomi. Lalu ketika akhirnya nanti anak ini ternyata banyak kebutuhan ini, itu ekonomi yang nggak siap, wah itu huru-haranya mereka juga nyaris ya udahan gitu ya. Dan kita qadarullah ya sempat mereka prematur ya betul perlu untuk dinicu dan segala macam dengan segala macam kebutuhannya. Yang mungkin kalau waktu itu masih sebagai gaji guru honorer tahu sendiri ya. Makanya akhirnya ditunggu di waktu yang benar-benar tepat gitu. Di saat mereka perlu istilahnya banyak biaya, ya bayi kan belum bisa nyari biaya sendiri ini. Akhirnya kan harus lewat orang tuanya. Maka ditunggu dulu orang tuanya sampai dimampukan. Untuk nyampe menuju mampu itu juga kita ibaratnya mungkin Allah ngetes dulu, buktiin diri dulu. Layak nggak titipan seperti itu gitu. Kadang kan kita cuma mintanya aja, tapi suka lupa untuk mantesin diri, layak nggak aku dapat titipan itu. Kayak misalkan orang naksir sama artis wanita cantik, mikirin gimana caranya dia suka, tapi lupa untuk mikirin kira-kira wanita soleha cantik seperti itu maunya sama laki-laki kayak gimana. Nah kita mesti mikirin itunya kan. Nah sama kita ya Allah pengen dapat keturunan, pengen anak. Mudah bagi Allah ngasihnya mah, tapi ya istilahnya Allah pengen lihat mana kesungguhanmu, mana ikhtiarmu dan segala macam. Ketika Allah sudah pantaskan, maka bismillah mudah bagi Allah. Nah seperti kita masuk di bulan Ramadan, apalagi besok juga insya Allah Idul Fitri, bismillah ini juga karunia yang luar biasa. Nah pas nih karunia Koko datang nih, Mama sama si kembar. Sini Udah duduk bangun sayang. tidur deh. Sudah. Ibrahim ganteng Syole nenek Minta ini. papa itunya. Nih Maina. Ini karunia kita dari Allah. Masya Allah. Kak bismillah ya, Koko izin ambil kesimpulan sebelum nanti kita juga ngucapin bahwa sekali lagi karunia dari Allah itu nggak pernah berhenti, tidak pernah berkehabisan, amat sangat banyak. Pertanyaannya adalah satu, sudah pantaskah kita mendapatkan karunia yang kita idam-idamkan? Dan yang selanjutnya, setelah akhirnya kita didapat, jangan cuma fokus kepada karunianya, tapi fokus kepada siapa sang pemberi karunia itu tersebut. Sebagaimana tadi kalau dikasih pulpen sama Koko sama dikasih pulpen sama Rasul misalkan. Ya, maka bismillah. Koko bersyukur banget di kehidupan Koko yang Koko bukan orang baik, banyak salah, banyak dosanya. Maka akhirnya dikasih pendamping, Mama makasih udah dampingin hidup Papa ya. Mama juga makasih ya Papa udah jadi suami terbaik dan ayah yang hebat. Alhamdulillah, Mama, Bapak juga makasih ya udah jadi mertua yang baik. Kasih Yang paling juga penting udah jadi juga, menantu yang baik. Alhamdulillah, dan juga suami yang baik buat Yunda. si kembar juga ini, Masya Allah, Ibrahim Muhammad, makasih banyak udah ada di hidup Papa. Jadi kebahagiaan buat Papa. Mudah-mudahan Papa sanggup jadi Papa yang baik, menantu yang baik, suami yang baik bagi semuanya. Amin, ya Dan Allah. alhamdulillah itulah bahasan kita tentang Al-Wahhab. Kita sama-sama ngucapin yuk kepada semua penonton Asmaul Husna Metro TV. Yuk lihat ke situ yuk. Sini sama-sama. Itu doa aja nih, doa nih. Yuk bismillah. Sama-sama ya bareng ya. Ikutin Papa ya bismillah.
Kami Asmaul Husna Metro TV mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah pertemukan kita di sahur selanjutnya di tahun depan. Jika tidak pun, semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Amin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf batin ya. Maafin. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.